Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada pembelajaran kali ini, ada 3 subbab dari materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada pengertian dari sistem reproduksi manusia. Lalu ada struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Dan yang terakhir, ada penyakit pada sistem reproduksi manusia, serta upaya pencegahannya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu sistem reproduksi pada manusia. Jadi, sistem reproduksi pada manusia merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Sistem reproduksi pada manusia ini dibagi menjadi 2, yaitu pada pria dan pada wanita. Jadi beda ya teman-teman antara pria dan wanita. Kemudian, setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula dan bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin. Kalian pernah kepikiran gak sih gimana cara sistem reproduksi manusia bekerja? Nah, pada manusia, proses reproduksi terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Sel sperma ini itu ada pada organ reproduksi pria, sedangkan sel telur ada pada organ reproduksi wanita. Supaya proses reproduksi atau pembuahan bisa terjadi, pria dan wanita itu harus melakukan hubungan seksual. Hasil dari pembuahan ini akan membentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Dari embrio ini selanjutnya berkembang menjadi janin yang tumbuh di dalam rahim sampai matang untuk dilahirkan. Selanjutnya, kita masuk ke struktur reproduksi pada manusia. Jadi, ada perbedaan sistem reproduksi pada pria dan pada wanita. Sistem reproduksi pria dan wanita memiliki perbedaan yang mencolok. Keduanya mencerminkan peran biologis masing-masing dalam proses reproduksi. Pada pria, sistem reproduksinya berfokus pada produksi sperma dan hormon testosteron. Testis adalah organ utama yang memproduksi sperma yang mengandung materi genetik laki-laki. Sel sperma berkembang dalam saluran sperma. Kemudian, sel bergabung dengan cairan semen dari vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar bulboburetal sebelum akhirnya dikeluarkan selama ejakulasi melalui penis. Di sisi lain, sistem reproduksi wanita lebih kompleks. Ovarium adalah organ utama yang memproduksi sel telur atau ovum dan hormon-hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Selama ovulasi, ovarium melepaskan sel telur alias ovum. Nah, sel telur kemudian bergerak melalui tuba falopik rahim. Jika bertemu dengan sperma, maka terjadilah pembuahan. Saat pembuahan, terbentuk zigot yang kemudian menempel di dinding rahim dan berkembang menjadi janin. Nah, janin kemudian terus berkembang di dalam rahim sampai terus siap dilahirkan. Selain itu, sistem reproduksi wanita juga melibatkan menstruasi sebagai bagian dari siklus bulanan yang mempersiapkan tubuh untuk kemungkinan terjadinya kehamilan. Nah, perbedaan-perbedaan ini mencerminkan spesialisasi masing-masing sistem dalam menjalankan peranan biologisnya dalam proses reproduksi manusia. Nah, yang pertama itu ada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita dibagi menjadi 2. Ada yang eksternal atau internal. Eksternal artinya bagian luar, sedangkan internal artinya bagian dalam. Sistem reproduksi wanita ini sendiri merupakan bagian tubuh yang memungkinkan wanita untuk melakukan hubungan seksual, bereproduksi, dan mengalami siklus menstruasi. Pada dasarnya, fungsi utama organ reproduksi wanita adalah untuk memproduksi sel telur atau ovum dan menjadi tempat terjadinya pembuahan. Selama masa perkembangan janin, organ reproduksi wanita akan menghasilkan kurang lebih sebanyak 6 juta ovum. Setelah anak dilahirkan, ovum tersebut akan tersisa sekitar 1 juta sel telur. Lalu, ketika telah mencapai masa pubertas, hanya ada sekitar 300.000 sel telur yang tersisa pada organ reproduksi wanita.
Jumlah ovum pada organ reproduksi wanita akan terus menurun seiring dengan bertambahnya usia dan setiap siklus menstruasi terjadi. Karena penurunan kualitas serta kuantitas dari sel telur ini, maka kesuburan wanita pun juga akan ikut menurun seiring dengan pertambahan usia hingga mencapai masa menopause. Untuk bagian eksternal, sistem alat reproduksi wanita bagian eksternal atau alat reproduksi wanita bagian luar berfungsi untuk melindungi organ reproduksi bagian dalam dari infeksi serta sebagai jalur masuknya sperma ke dalam tempat terjadinya pembuahan. Adapun organ-organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita eksternal, yang pertama ada labia mayora. Labia mayora atau bibir besar merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Nah, ketika memasuki masa pubertas, area kulit pada labia mayora akan ditumbuhi dengan rambut atau yang biasa disebut dengan rambut kemaluan. Rambut ini mengandung kelenjar penghasil minyak untuk mencegah masuknya zat asing ke dalam organ reproduksi wanita. Lalu yang kedua, ada labia minora. Labia minora atau disebut juga dengan bibir kecil adalah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Organ ini terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi bukaan ke vagina serta uretra atau saluran yang berfungsi untuk membawa urin keluar tubuh. Kulit dari labia minora ini memiliki tekstur yang sangat halus dan cenderung mudah mengalami iritasi maupun membengkak. Lalu yang ketiga ada klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang terletak di antara labia minora. Klitoris seringkali menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual karena bagian tersebut memiliki sekitar 8.000 ujung syaraf sehingga membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Yang keempat, ada kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin adalah organ reproduksi wanita yang terletak di setiap sisi lubang vagina. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan atau lendir guna melumasi area vagina saat berhubungan seksual. Yang kelima, ada lubang vagina. Lubang vagina ini merupakan bagian terluar dari vagina yang menjadi tempat keluarnya darah saat menstruasi serta sebagai jalan lahir. Selain itu, lubang ini juga berperan sebagai tempat masuknya penis ke dalam vagina saat berhubungan seksual. Nah, dan yang terakhir atau yang keenam ada hymen. Hymen ini merupakan lipatan membran atau jaringan tipis yang menutupi sebagian dari lubang vagina. Membran ini akan terbentuk selama masa perkembangan janin hingga bayi lahir. Nah, berikutnya ada bagian internal dari sistem reproduksi pada wanita. Bagian internal dari sistem reproduksi wanita terdiri dari berbagai organ yang saling berinteraksi untuk mendukung proses reproduksi, terdiri dari vagina, serviks, rahim, tuba falopi, dan ovarium. Nah, yang pertama ini ada vagina. Vagina merupakan saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Lebih tepatnya, organ ini terletak di belakang kandung kemih dan berada di bagian bawah rahim. Bagian ini bersifat elastis dan dapat menyebar saat melahirkan bayi ataupun menyempit untuk menahan tampon yang berfungsi untuk sebagai pembalut wanita saat menstruasi. Selain itu, vagina juga dilapisi oleh selaput lendir yang dapat menjaga agar tetap lembab. Lalu yang kedua ada rahim atau uterus. Rahim atau uterus merupakan organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Pada dasarnya, rahim terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama yaitu serviks atau leher rahim, yang merupakan bagian dari rahim berbentuk silinder menghubungkan rahim dengan vagina. Utamanya, leher rahim ini terdiri dari dua bagian, yaitu ektoserviks dan endoserviks. Serviks dapat mengalami dilatasi yang dapat melebar agar bayi dapat keluar selama proses persalinan berlangsung. Selain itu, serviks juga akan memproduksi lendir alami untuk melindungi vagina dari infeksi dan membantu sperma bergerak menuju rahim. Dan yang kedua, ada korpus atau badan uterus.
merupakan bagian fleksibel dari rahim yang dapat mengembang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Korpus juga menjadi tempat masuknya sperma dan luruhnya lapisan dinding rahim dan sel telur saat tidak terjadi pembuahan yang menjadi darah menstruasi. Selain itu, rahim juga berfungsi untuk menyokong perkembangan embrio pada tahap awal. Jika telah memasuki proses persalinan, otot-otot pada dinding rahim akan berkontraksi untuk mendorong janin keluar melewati jalan lahir. Nah, cara kerja sistem reproduksi wanita. Struktur organ reproduksi wanita bekerja dengan cara mengangkut sel telur atau ovum menuju tuba falopi. Apabila terjadi proses pembuahan oleh sel sperma, maka ovum akan dipindahkan ke lapisan rahim atau endometrium yang telah menebal. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rahim dari sel telur tersebut akan meluruh yang menyebabkan keluarnya darah melalui vagina atau yang biasa kita sebut sebagai menstruasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi khusus untuk memproduksi, menyimpan, dan mengantarkan sperma. Organ-organ tersebut bekerja sama agar pembuahan terjadi dan proses pembentukan kehidupan yang baru dimulai. Organ yang pertama ada penis. Penis merupakan organ eksternal utama pada pria yang memiliki beberapa fungsi penting. Organ reproduksi pada pria ini berfungsi sebagai saluran keluarnya urin, serta merupakan organ yang terlibat dalam proses seksual dan reproduksi. Saat mendidik rangsangan seksual, alat reproduksi pria ini bisa membesar dan mengeras. Proses ini disebut dengan proses ereksi. Proses tersebut membantu mengeluarkan sperma, yang merupakan sel reproduksi jantan. Proses pengeluaran sperma ini disebut dengan ejakulasi. Organ reproduksi pria ini bukan berupa otot, melainkan jaringan seperti spons yang berisi darah. Secara umum, anatomi penis memiliki 3 bagian utama, yaitu akar atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Lalu, organ reproduksi pria yang kedua adalah testis. Testis adalah organ utama dalam sistem reproduksi pria, terletak di dalam skrotum. Testis berperan penting dalam memproduksi sperma dan hormon seks jantan, terutama testosteron. Hormon testosteron berperan mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder pria, seperti pada pertumbuhan rambut, pada wajah, suara yang lebih dalam, dan pertumbuhan otot. Ada 2 fungsi dari testis. Yang pertama ini sebagai produksi sperma. Testis mengandung struktur kecil yang disebut tubulus seminiferus, tempat spermatogenesis terjadi. Dan yang kedua adalah produksi hormon. Nah, dalam struktur organ reproduksi pria, testis terhubung langsung dengan organ-organ lainnya. Organ-organ tersebut adalah epididymis dan vas deferens. Epididymis adalah struktur panjang yang melilit di sekitar bagian atas setiap testis. Epididymis adalah organ reproduksi pria yang berfungsi dalam mematangkan sperma, sehingga memiliki kemampuan untuk bergerak dan membuahi sel telur. Fungsi dari epididymis yaitu untuk kematangan sperma dan penyimpanan sperma. Lalu ada vas deferens. Vas deferens juga dikenal sebagai tabung semen, adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Melalui uretra, urin dan sperma keluar dari tubuh. Vas deferens mengalirkan sperma dari epididymis menuju bagian dalam tubuh. Fungsi vas deferens yaitu mengantarkan sperma dari epididymis ke tempat penyimpanan sementara di dalam tubuh, mendekati kandung kemih. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir pada materi kali ini, yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia dan cara pencegahannya. Ada penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini, penyakit yang disebabkan oleh HIV lebih dikenal dengan istilah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi.
Ditularkan juga akibat gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Lalu yang kedua, ada penyakit gonor atau GO. Penyakit gonor disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Lalu penyakit yang ketiga, ada sifilis. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempatnya masuk bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Penyakit yang terakhir ada keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan menyebabkan rasa gatal pada alat kelamin. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Upaya untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut, yang pertama, kita bisa menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya jeans. Yang kedua, biasakan membilas bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Yang ketiga, mengganti celana dalam 2-3 kali dalam sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Yang kelima, bagi perempuan apabila sedang mengalami menstruasi, ganti pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kita bisa menggantinya minimal 2-3 jam sekali. Dan yang terakhir, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus, karena penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik atau flora normal dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Penggunaan panty liner secara terus-menerus dapat menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab, sehingga memudahkan terjadinya infeksi bakteri dan jamur, menyebabkan munculnya jerawat di daerah kewanitaan, dan menyebabkan iritasi pada kulit. Upaya terakhir yang paling penting untuk kita lakukan yaitu rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Nah, cukup sekian pembelajaran mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.